Halo semuanya, kembali bersama saya Thomas dalam penjelasan mengenai statistika sama seperti penjelasan minggu lalu, tapi di sini kita akan masuk lebih lanjut lagi. Nah, langsung aja. Pertama kita bahas apa tentang statistika? Pertama itu adalah probabilitas. Apa itu probabilitas? Peluang terjadi suatu kejadian atau ukuran kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi. Jadi probabilitas digunakan untuk melihat kemungkinan peristiwa akan terjadi atau memprediksi untuk membuat keputusan lebih lanjut begitu. Nah, di sini ada angka di mana 0 sampai dengan 1, ini maksudnya adalah dalam probabilitas dinilai dari angka 0 sampai 1, diukur melalui angka 0 sampai 1, di mana 0 itu tidak mungkin terjadi dan 1 pasti akan terjadi, atau dengan persentase, misalkan 0 berarti 0%, kalau 1 berarti 100%, kalau 0,5% berarti ada 50% kemungkinan akan terjadi, dan 0,7 arti 70% kemungkinan akan terjadi. Nah, di sini ada tiga hal yang penting yang utama, yaitu eksperimen, outcome, dan event. Eksperimen adalah percobaan, outcome adalah hasil, dan event adalah kejadian atau peristiwa. Misalkan kita memberi contoh, ada suatu pertandingan sepak bola. Suatu pertandingan sepak bola merupakan satu buah eksperimen atau sebuah percobaan, di mana outcome-nya itu ada tiga, yaitu ada menang, ada kalah, dan juga ada seri. Event adalah kejadian. Kejadiannya bisa menang, bisa kalah, ataupun seri. Nah, lanjut aja kita langsung masuk. Pertama, ada namanya pendekatan klasik. Apa sih pendekatan klasik? Semua peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Kalau kita menggunakan contoh sepak bola tadi, pertandingan sepak bola, maka semua peristiwa mempunyai kemungkinan terjadi itu sama. Menang, kalah, dan seri mempunyai peluang yang sama untuk terjadi. Di sini dituliskan dengan rumus peluang sama dengan jumlah kemungkinan peristiwa dibagi dengan total jumlah kemungkinan hasil. Jadi misalkan kita jumlah total kemungkinan peristiwanya yang terjadi pasti satu. Bisa menang, bisa kalah, dan juga bisa seri. Dibagi dengan total jumlah kemungkinan hasil berapa? Ada menang, kalah, dan seri. Ada 3. Berarti sepertiga berarti 0,33. Ini adalah kemungkinan dari apakah sebuah tim itu bisa menang, bisa kalah, ataupun bisa seri. Ada 0,33%. Nah, dari total jumlah kemungkinan hasil ini akan keluar namanya ruang sampel, tapi itu kan kita akan jelaskan itu nanti. Kita masuk dulu berikutnya, ada sebutan peristiwa saling lepas, masih dalam pendekatan klasik. Maksudnya peristiwa saling lepas adalah pada sebuah percobaan hanya satu kejadian terjadi, tidak ada kejadian lain yang terjadi secara bersamaan. Diungkapkan melalui peluang dalam kurung A irisan B sama dengan 0, di mana misalkan ada kemungkinan menang, kalah, atau terjadi, itu hanya terjadi salah satu saja. Tidak mungkin ketiga-tiganya terjadi secara bersamaan. Itu maksudnya. Terus kita masuk ke pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi. Nah, kalau yang klasik tadi kan semua peristiwa punya kesempatan yang sama atau punya peluang yang sama. Kalau relatif, tidak dianggap sama peluangnya, tergantung dari berapa banyak kejadian tersebut terjadi. Misalkan, di sini ada rumus, peluang sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Misalkan dalam 10 kali pertandingan, berapa kali kemungkinan tim A itu menang? Misalkan tim A dalam 10 pertandingan sudah menang 3 kali. Lalu ada 10 pertandingan yang dilakukan. Jadi 3 dibagi 10 adalah 0,3. Jadi atau 30% kemungkinan tim A itu akan menang. Jadi seperti ini. Jadi ini akan digunakan jika kita ingin memprediksi kemungkinan menang selanjutnya. Jadi bukan yang sebelum akan terjadi, tapi sudah terjadi, tapi ingin memprediksi kemungkinan berikutnya seperti apa. Nah, dari sini ada sifat-sifat peluang. Sifat-sifat peluang pertama, A dan B itu saling lepas. Nah, ini berhubungan dengan penjelasan peristiwa saling lepas ini. Di mana P, A, gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Di sini ada maksudnya, kenapa? Kalau dibandingkan dengan sifat yang kedua, yaitu A dan B adalah kejadian sembarang. Di sini ada beda. Di sini saling lepas, di sini kejadian sembarang. Di sini adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Kalau dilepas ini tidak ada dikurang peluang A irisan B, karena peluang A irisan B dianggap sebagai 0. Jadi kalau mau digambarkan, gambarnya kalau peluang yang saling lepas itu seperti ini. Sini ada dua lingkaran. Sini A, sini B. Saling lepas. Kemungkinan kedua terjadi secara bersamaan tidak mungkin. Tapi kalau kejadian sembarang,
Kalau kejadian sembarang itu seperti ini. Dimana di sini adalah kemungkinan terjadinya kejadian sembarang tersebut. Nah, kita hapus dulu. Ada banyak kejadian saling lepas. Jadi misalkan kalau A dan B saling lepas, ini kan hanya kemungkinan satu kejadian terjadi. Kalau ini ada banyak kejadian yang terjadi dalam satu waktu. Ada A1, A2, A3 sampai dengan AN. Dan berikutnya ada A dan B bebas, A dan B tidak bebas. Lanjut nanti kita langsung masuk. Tadi kita masuk ruang sampel. Dalam probabilitas atau peluang, kita harus mengetahui total jumlah kemungkinan hasil berapa. Atau seberapa banyak cara agar peluang itu akan muncul. Di sini kita membicarakan ruang sampel atau berapa banyak cara yang kemungkinan akan terjadi. Di sini ada dua pendekatan atau ada dua teori. Pertama itu permutasi dan juga kombinasi. Nah, di tengah-tengah sini ada faktorial. Karena untuk memahami tentang permutasi dan kombinasi harus memahami betul tentang faktorial atau faktorial n. Di sini faktorial n adalah n dikurang 1 dikali n kurang 2 bla bla bla. Harus itu di sini ada contohnya. Faktorial 5 adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Ini adalah maksud dari faktorial. Nah, faktorial 0 adalah 1. Ini hanya pemahaman matematika pada umum saja. Kita masuk permutasi langsung. Permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota suatu himpunan. Di sini, banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dianggap sebagai R. Dan anggota suatu himpunan dianggap sebagai N. Nah, dibacanya adalah permutasi R dari N atau P dalam kurung N. Di sini itu bukan titik, tapi harusnya koma. Begini. P dan R. Permutasi R dari N. Di mana syaratnya adalah R itu lebih kecil dari N atau R sama dengan N. Tidak bisa lebih. Itu sudah ada peraturan mutlak. Di sini ada rumusnya. Rumus dari permutasi N dan R adalah faktorial N dibagi dengan faktorial N dikurang R. Ini digunakan jika syaratnya adalah R lebih kecil dari N. Sedangkan rumus yang kedua adalah permutasi dari N dan R sama dengan permutasi sama dengan N dan N. Karena di sini syaratnya adalah R sama dengan N. Maka dari itu R dan N memiliki nilai sama. Maka permutasi N dan N sama aja dengan faktorial N sendiri. Oke, kita langsung masuk contoh aja. Contoh, ada berapa banyak cara untuk menyusun urutan dua huruf dari huruf A, B, C. Di sini kita jabarin dulu. Ada menyusun urutan dua huruf, berarti R sama 2. Dari huruf A, B, C, ada 3 kan? Berarti N sama 3. Di sini masukin aja rumus. P3, permutasi 2 dari 3. Rumusnya adalah apa tadi? N faktorial dibagi dengan faktorial dari N dikurang R. Jadi di sini ada 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 2 faktorial. Harus kita jabarin 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1 faktorial. Sama dengan 6. Apa aja? Ada AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Nah, di sini adalah misalkan kalau kita permutasi yang secara umum. Di sini ada permutasi yang khusus, yaitu permutasi dengan anggota yang sama. Gimana? Digunakan jika dalam sebuah himpunan ada beberapa anggota yang sama. Di sini ada rumusnya. Beda sama rumus permutasi yang secara umum tadi. Jadi permutasi N, di mana ada N1, N2 sampai dengan NK. Sama dengan faktorial N dibagi dengan faktorial N1 dikali faktorial N2 sampai dengan faktorial NK. N ke K. Nah, di sini ada contoh soal nih. Di sini ada kata kakiku, di mana di sini ada sebuah himpunan berupa kata. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah huruf. Nah, tapi dibagi-bagi. Di sini huruf K ada 3, ada 1, 2, 3. Huruf A ada 1, huruf I ada 1, huruf U ada 1. K yang ada 3 disebut dengan N1, A disebut dengan N2, I dengan N3, dan U juga yang N4. Langsung aja kita masukin rumusnya. Di mana N sama dengan 6. Jadi kita udah nyoba N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Berarti ada 6, N-nya ada 6, berarti kita masukin rumusnya aja langsung. P dari permutasi dari 6, di mana ada 3, 1, 1, dan 1. Kita masukin. Ya, ada faktorial 6 dibagi dengan faktorial 3 dikali faktorial 1, 1, 1, dan 1. Nah, di sini kita jabarin. Kita buka nih, faktorial 6 itu apa sih? 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Tapi 3 dikali 2 dikali 1 sama aja dengan faktorial 3. Jadi dengan begini,
kita bisa mencoret. Ini kan kalau di atas ini kan 1 kali 1 kali 1, 1 kan. Jadi sama aja. Tapi kita mau mencoret, jadi masuk ke gini, kita coret. Set. Set. Jadi, berarti tinggal 6 kali 5 kali 4, yaitu 120. Berarti permutasi dari huruf kakiku adalah 120 banyaknya cara untuk melakukan suatu himpunan. Lanjut, kita langsung masuk ke kombinasi yang kedua. Ini kedua itu kombinasi. Nah, kombinasi itu apa? Ada dua pemahaman sebenarnya. Banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah anggota tertentu dari anggota suatu himpunan, atau saya lebih suka yang ini, banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu dari anggota suatu himpunan. Ini dilambangkan dengan C besar ya. Misalkan kombinasi R dari N. Di sini ada beberapa syaratnya lagi. R sama seperti permutasi, R harus lebih kecil dari N atau R sama dengan N. Bisa juga dalam sebuah rumusnya, kombinasi dari N dan R sama dengan faktorial N dibagi dengan faktorial R dikali faktorial dari N kurang R. Ini kalian kalau sekalian lihat harusnya udah paham, nanti bisa lihat lagi. Di sini ada contoh soal. Berapa banyak cara memilih dua susunan huruf dari himpunan huruf A, B, dan C? Kita masuk ke rumus. N-nya ada 3. Kenapa N-nya ada 3? Biasa. A, B, C ada 3 kan. R-nya yang diminta adalah 2. Di sini pakai rumus kombinasi ya, bukan permutasi. Kombinasi dari 3 dan 2 sama dengan faktorial 3 dibagi dengan faktorial 2 dikali faktorial 3 kurang 2. 3 kali 2 sama 3 kali. Sebenarnya kan ini 3 kali 2 kali 1. Tapi 2 kali 1 kan sama dengan 2 faktorial. Jadi sama seperti tadi, ini kita coret, ini kita coret. Hasilnya adalah 3, yaitu AB, AC, dan BC. Terus kalau gitu bedanya ini sama permutasi yang tadi apa? Permutasi tadi juga ada nih. Nah, bedanya adalah ini. P versus C atau permutasi. Bedanya itu permutasi dengan kombinasi. Pertama, permutasi tidak memperhatikan urutan susunan anggota. Di sini kalian harus perhatikan baik-baik ya. Permutasi tidak memperhatikan urutan. Jadi hasilnya itu ada AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Maksudnya tidak memperhatikan urutan apa sih? AB, setelah itu AC, benar. BA, BC, harusnya CA dan CB. Harusnya C dulu, harusnya A dulu baru C kan. Tapi ini bisa dengan C, A, C, B. Di sini juga ada nih, B, A. Harusnya kan B, A dulu baru B. Tapi dia kalau permutasi tidak peduli dengan adanya urutan. Yang penting bisa dilakukan dengan segala jenis himpunan baru atau urutan-urutan baru. Kalau sedang kombinasi itu memperhatikan urutan susunan anggota. Jadi maka dari itu hasilnya itu berupa AB, AC, dan BC. Kalau permutasi akan keluar 6 hasilnya, kalau kombinasi keluar 3 hasilnya. AB, AC, dan BC. Di sini tidak ada BA, tidak ada CA, tidak ada CB. Karena tidak boleh lepas dari urutannya yang benar. Harus AB, H dulu baru B, maka AB, nggak bisa BA. Begitu. Nah, jadi ini adalah penjelasan sederhana mengenai probabilitas, kombinasi, dan juga permutasi. Jika kalian masih ada pertanyaan, tolong tanya di bagian komentar. Sampai saat ini aja. Kalau begitu, terima kasih banyak. Sampai bertemu minggu depan. Oke?